wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rahmatia Roza Zahra. Saya berasal dari Universitas Halwoleo, program studi Sastra Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo teman-teman, apakah kalian tahu kalau Kemendikbud sedang mengadakan program Kampus Merdeka? Jadi, ada 8 program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Yang pertama, magang atau praktik industri. Jadi, magang atau praktik industri itu ialah kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Yang kedua, proyek di desa ialah untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga ialah pertukaran pelajar, di mana kita mengambil kelas atau semester di perguruan luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu penelitian atau riset. Jadi kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Yang kelima, wirausaha ialah di mana mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Yang keenam, studi atau proyek independen. Jadi, studi proyek atau independen ini ialah mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lainnya. Yang ketujuh, proyek kemanusiaan. Jadi, proyek kemanusiaan ini ialah di mana mahasiswa dilatih mengembangkan kepekaannya terhadap lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengajar di sekolah. Jadi mengajar di sekolah ini adalah kegiatan mengajar yang dilakukan di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Itulah 8 program yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Sekarang saya akan melanjutkan ke latar belakang mengapa saya bergabung dengan relawan mengajar ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini belajar dari rumah adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya COVID-19 yang telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengharuskan terhentinya aktivitas pendidikan secara luring dan dilanjutkan secara online, yaitu belajar dari rumah. Belajar dari rumah adalah hal yang baru untuk kita pada saat ini, apalagi adik-adik sekalian yang seharusnya mereka mesti bertatap langsung dengan guru mereka untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam terkait pembelajaran mereka. Malah karena belajar dari rumah ada banyak hal-hal yang mereka tidak ketahui dan masih kurang mengerti, apalagi ditambah dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru mereka, membuat adik-adik makin kewalahan dalam belajar. Tidak hanya itu, karena belajar dari rumah juga, orang tua dituntut harus menjadi guru untuk anak-anak mereka. Mereka harus serba bisa dan lebih paham terkait hal tersebut. Namun, tidak semua orang tua mampu melakukan hal tersebut. Masih banyak orang tua yang masih kurang mengerti mengenai teknologi seperti sekarang ini. Selain itu, orang tua tidak selalu mempunyai waktu banyak untuk menemani anak-anaknya belajar sampai selesai. Hal ini membuat adik-adik kurang mengerti materi yang diberikan oleh gurunya dan kurang semangat dalam belajar. Karena mereka sudah tidak paham dan mereka sudah tidak tahu, kemudian orang tuanya juga tidak mampu menemani adik-adik
belajar di rumah. Oleh karena itu, adanya program belajar dari rumah ini sangat membantu adik-adik sekaligus para orang tua dalam mengajar anak-anaknya. Saya sangat senang ketika mendengar adanya program ini karena saya dapat membantu adik-adik belajar, sekaligus saya juga mendapat pengalaman baru yang sangat berkesan untuk saya sendiri dan tidak bisa saya lupakan karena pengalaman ini adalah pengalaman yang baru untuk saya dan sangat bagus. Dan saya juga belajar mengembangkan skill saya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar saya. Saya juga ketika saya berinteraksi dengan anak-anak, mengajar mereka, saya belajar bagaimana cara mengatur dan mengontrol emosi saya. Jadi selain itu saya juga membantu menyemangati adik-adik untuk tetap semangat belajar, karena seperti yang kita ketahui di masa pandemik ini semangat adik-adik dalam belajar itu sangat menurun. Mereka sangat turun karena mereka masih kurang mengerti, bahkan tidak mengerti terkait materi yang diberikan oleh guru mereka. Oleh karena itu, adanya relawan mengajar dari rumah ini dapat membantu adik-adik untuk tetap semangat belajar dan mau terus belajar, dan memberikan pengalaman yang berkesan tentang pembelajaran dalam masa pandemik ini. Jadi bagaimana kita sebagai relawan untuk membuat para adik-adik tetap semangat belajar dan membuat pembelajaran itu semenyenangkan mungkin, membuat pembelajaran itu menjadi seru agar adik-adik tidak merasa bosan. Jadi sasaran saya mengajar yaitu adik-adik tingkat SD maupun SMP. Untuk tingkat SD sendiri yaitu SD kelas 3, 4, 5, dan 6, dan untuk tingkat SMP yaitu kelas 1 SMP. Jadi mengenai materi yang saya ajarkan kepada adik-adik, di hari pertama saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi ordinal number. Jadi saya memberi tahu kepada mereka apa itu ordinal number, bagaimana cara mengucapkannya dengan baik dan benar. Dan adik-adik sangat antusias belajar bahasa Inggris. Dan kenapa kita mempelajari ordinal number? Karena mereka berada di tingkat saya juga mengajar adik-adik di tingkat SMP. Selain SD saya juga mengajar di tingkat SMP, dan mereka belum mendapat pembelajaran tentang ordinal number itu sendiri. Dan di hari kedua kami belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi saya mereview kembali materi mereka tentang bagian-bagian tubuh pada manusia. Jadi ini saya ajar kepada adik-adik SD kelas 2 dan 3. Setelah itu kami belajar di hari ketiga, kami belajar matematika, yaitu materinya tentang operasi bilangan dan perkalian. Saya juga memberikan soal kepada adik-adik mengenai perkalian. Dan di hari keempat kami belajar bahasa Indonesia, yaitu materi tentang pantun. Jadi saya mengajarkan kepada adik-adik bagaimana cara membuat pantun dengan baik dan benar sesuai struktur bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di hari kelima kami belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Things at Home. Jadi saya mengajarkan kepada adik-adik apa-apa saja benda-benda yang ada di dalam rumah, dan memberikan list kosakata tentang benda-benda yang ada di dalam rumah, dan mereka menghafalkannya dan membuatkan kalimat yang simple.
Di hari ke-6, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu materi Parts of Body. Jadi, di mata pelajaran ini kami belajar mengenai bagian-bagian tubuh pada manusia dalam bahasa Inggris. Dan yang di hari ke-7, kami belajar mata pelajaran bahasa Inggris lagi, yaitu materi Dialogue in English. Jadi ini materi conversation, bagaimana cara kita bercakap dengan teman kita atau bercakap sehari-hari dalam bahasa Inggris. Di hari ke-8, saya mengajarkan adik-adik mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu materi What is Color. Jadi saya mengajarkan kepada adik-adik apa-apa saja warna dalam bahasa Inggris. Yang ke-9, kami belajar tentang materi about animals. Jadi kita mempelajari nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, kemudian kita membuatkan contoh, sekaligus kita juga bermain, kita selipkan games ke dalam pembelajaran tersebut. Dan yang ke-10, kita belajar bahasa Inggris juga dengan materi tentang fruits, buah-buahan. Jadi saya mengajarkan adik-adik apa-apa saja buah-buahan dalam bahasa Inggris dan cara melafalkannya dengan mengucapkannya dengan baik dan benar. Yang ke-11, kami belajar mata pelajaran matematika, yaitu operasi bilangan cacah dan operasi pengulangan bilangan. Dan saya juga mereview kembali materi mereka dan memberikan sedikit soal kepada mereka untuk mengetes ingatan mereka tentang materi yang telah mereka pelajari. Di hari ke-12, di hari yang terakhir, kami belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi about dreams. Jadi saya meminta untuk adik-adik untuk menuliskan cita-cita mereka dan dalam bahasa Inggris, menuliskan cita-cita mereka dalam bahasa Inggris dan memperkenalkan diri mereka juga dalam bahasa Inggris. Jadi untuk materi itu saja yang kita pelajari, dan saya lebih dominan ke bahasa Inggris sendiri karena saya juga berasal dari sastra Inggris. Saya lebih menguasai pembelajaran bahasa Inggris. Jadi yang saya ajarkan dominan bahasa Inggris. Untuk metode yang saya pakai dalam pembelajaran ini, yang pertama saya memakai metode diskusi. Jadi metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Jadi metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Jadi kita biasa memakai metode diskusi ini ketika saya memberikan adik-adik suatu materi dan mereka harus mendiskusikannya berunding dengan adik-adik lainnya dan memecahkan masalah dari soal yang saya berikan. Saya juga memakai metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini digunakan pada pengajaran yang dengan proses menggunakan benda atau bahan ajar pada saat mengajar. Jadi bahan ajar ini akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang mereka pelajari. Bisa juga adik-adik, saya juga biasa memberikan adik-adik berupa games, dan itu adalah salah satu bentuk supaya adik-adik lebih tertarik untuk belajar terkait materi yang saya berikan, dan juga mereka sambil belajar sambil bermain, jadi tidak monoton. Selain itu saya juga memakai metode
metode discovery. Jadi metode ini merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahamannya menjadi lebih baik. Jadi siswa harus mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga adik-adik dapat lebih memudahkan adik-adik untuk mengingat materi yang telah diberikan, dan strategi ini dinamakan strategi penemuan. Jadi adik-adik lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait yang saya berikan. Jadi materi terkait yang saya berikan. Kondisi adik-adik sebelum dan sesudah kita adakan pembelajaran relawan mengajar dari rumah ini. Sebelumnya adik-adik banyak yang tidak mengetahui materi-materi yang saya berikan, apalagi mata pelajaran bahasa Inggris, karena di sekolah mereka khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri sudah ditiadakan. Jadi mereka masih kurang mengetahui terkait materi yang saya berikan. Jadi setelah selesai saya mengajar, adik-adik sudah lumayan banyak mengetahui dasar-dasar bahasa Inggris itu sendiri. Adik-adik sudah banyak mengetahui materi-materi berbahasa Inggris seperti ordinal number, tentang buah-buahan, fruits, animals, dengan cara spelling, kemudian berdialog, cara bercakap-cakap dengan teman dalam berbahasa Inggris, dan adik-adik juga kembali mengingat materi-materi yang lalu yang telah diberikan oleh gurunya, dan mereka sangat-sangat antusias belajar. Bahkan saat selesai pun program mengajar dari rumah ini, adik-adik masih sering meminta saya untuk mengajar adik-adik mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka sangat senang belajar bahasa Inggris karena mereka mendapatkan hal yang baru, dan mereka banyak belajar juga, dan mereka sangat senang. Dan adik-adik juga mendapat pengalaman yang bagus, yang positif, apalagi seperti yang kita ketahui di tahun ini adalah banyak sekali hal-hal yang terjadi. Salah satunya itu virus corona COVID-19. Jadi semangat belajar adik-adik itu kurang. Olehnya itu adanya relawan ini membantu semangat adik-adik lagi untuk belajar.